Kalau harga sapi di kandang ini itu paling mahal itu dapat barter sebuah mobil Toyota Yaris 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmadi. Saya dari kandang Rojokoyo dan beralamat di Malang, tepatnya di Kecamatan Gedangan, Malang Selatan. Kebetulan usaha saya pada hari ini seperti yang ada di samping saya, yaitu ternak sapi. Di sini saya ternak sapi sistem breeding maupun fattening, yaitu penggemukan, peranakan dan juga pembesaran. Kalau suka memelihara sapi itu sebenarnya mulai dari kecil. Dari kecil sudah dibiasakan sama orang tua untuk ngarit, yaitu peternak sapi. Pada waktu itu cara pendidik orang tua saya yaitu mulai kecil diajak ngarit, kemudian diajak mencari rumput, diajak memelihara sapi, dan di usia SD itu sudah diberi tanggung jawab seekor sapi untuk memeliharanya, yaitu tanggung jawab saya sepenuhnya untuk membesarkan sapi itu, mulai dari kasih makan, cari rumput, dan juga membersihkannya dari satu ekor sapi. Jadi cara itu dari orang tua berhasil membuat saya suka atau jatuh cinta pada sapi. Di sana awal mula saya suka pada sapi. Tapi pada saat saya SMA itu sudah karena sudah keluar dari desa atau merantau ya, itu saya tidak memelihara sapi, resign ya istilahnya, beristirahat dulu karena saya memang menempuh pendidikan di Kota Malang. Jadi setelah lulus kuliah baru saya mulai lagi mencoba ternak sapi. Kalau sapi yang ada di kandang saya kebanyakan sapi silangan dari impor, yaitu simental, limusin. Nah, karena pada saat ini itu sapi yang unggul dalam produksi daging yaitu limusin maupun simental. Kalau ditanya kenapa kok milih ternak sapi, nah ini pertanyaan yang menarik sebenarnya. Itu dulu waktu SD itu memang saya malu sekali ketika tahu teman saya ngarit, bawa rumput, saya ngarit begitu, saya malu. Tapi pada hari ini saya bangga menjadi ternak sapi. Kenapa? Karena ternak sapi yang dipikirkan orang-orang kotor, bau dan sebagainya, sekarang mulai tahu, masyarakat sudah mulai tahu profit dari ternak sapi. Nah, selain dari fashion, dari kecintaan yang ditanamkan orang tua dari kecil tadi, ternak sapi ini dipandang dari segi potensi. Di bidang peternakan ini potensinya sangat luar biasa. Salah satu peternakan sapi, semua peternakan membuka peluang bisnis yang sangat menggiurkan. Nah, khususnya di bidang sapi yang saya tekuni ini, menjalankan fashion kita di sapi. Nah, kebetulan dari cinta, dari hobi tadi, dari suka sapi, kita jadikan sebuah usaha sampingan setelah pekerjaan yang lainnya. Jadi sistem kita di orang Jawa sini itu bukan pure untuk bisnis, tapi sambil tabungan untuk menyisihkan hasil kita untuk memenuhi kebutuhan besar. Jadi sapi bagi kita itu untuk memenuhi kebutuhan besar yang nantinya akan kita hadapi untuk masalah perekonomian di dalam keluarga. Jadi untuk kebutuhan kecil itu kita tidak mengandalkan dari sapi, tapi untuk kebutuhan besar seperti kendaraan, seperti membuat rumah atau bangun sesuatu, atau kebutuhan mendesak, misalkan kita dapat musibah ke rumah sakit dan sebagainya, itu sapi yang kita andalkan. Kalau ditanya kenapa, apakah gak malu?
Nah, enggak, karena begini, sekarang semakin ke sini sapi itu semakin keren, semakin banyak penghobinya. Kalau dibilang kotor memang kotor, tetapi insya Allah kalau kita kita manajemen dengan baik, kita kandang dibuat sedemikian rupa supaya tidak terlalu kotor. Kalau memang di petani biasanya seperti kandang saya yang di bapak sana itu memang kotor, tapi kalau kita setting dengan seperti ini di samping saya ini, insya Allah nanti bisa bersih terus menerus. Apalagi nanti ada yang stay untuk anak kandangnya. Stay artinya stay membersihkan. Ketika saya tidak sempat, nanti ada orang yang memelihara sapi di sini, dan insya Allah tidak akan bau dan tidak akan kotor jika dikelola dengan baik. Jadi sangat bangga sekali ya, karena kalau saya itu mikirnya gini, sapi-sapi terparkir di kandang ini itu seperti kita itu punya showroom, seperti kita punya showroom mobil atau motor. Jadi ya kita punya sapi segini itu apa namanya, bisa dibayangkan hanya sapi 10, bayangkan saja kalau seperti yang di belakang saya ini harga 40 juta, 50 juta, ya seperti kita punya showroom. Jadi kalau misalkan di setting dengan baik, insya Allah tidak bau dan tidak kotor, dan insya Allah bisa menarik perhatian para anak muda yang lain untuk beternak sapi. Kalau sukanya itu kan yang jelas saat panen jelas kita mendapatkan untung, itu sukanya. Kemudian sukanya itu ketika sapi itu sesuai harapan, artinya harapannya sebagai peternak sapi itu sapinya bisa besar, bisa gemuk, itu harapannya. Ketika mencapai tujuan itu sangat luar biasa bangganya kita, sukanya di situ. Tapi dukanya ini banyak sekali. Selain sukanya, saya pikir banyak dukanya, karena benak sapi ini banyak tantangannya, berhubungan dengan nyawa. Artinya ketika kita salah perawatan itu sudah nyawa taruhannya. Bukan kalau sakit, kalau kurus tuh hanya rugi beberapa juta, tapi kalau salah dalam penanganan, mati satu saja sudah 40 juta melayang itu, dan itu dukanya. Nah, selain duka di situ kan duka saat mencari pakan. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan di konten-konten YouTube pengemukan 3 bulan panen, 4 bulan panen, tidak segampang itu. Jadi prosesnya dari 4 bulan panen itu prosesnya sangat luar biasa. Jadi dukanya banyak sekali. Apa ya, seperti sakit, sapi sakit, seperti kita kekurangan, kehabisan modal. Jadi modal untuk beternak sapi ini juga cukup banyak. Operasional saja satu sapi itu sehari sekitar 30.000 habisnya satu sapi. Jadi kalau kita ternak 10 ya bisa dihitung 300.000 per harinya untuk memelihara 10 ekor sapi. Di situ kita kadang-kadang memang kehabisan modal kalau untuk duka saya sebagai peternak kecil, intinya seperti itu. Untuk mengantisipasi itu kita harus menerapkan segitiga peternakan. Jadi peternak itu kalau dalam teorinya gampang, ada tiga kunci, yaitu kita sebutnya tiga segitiga peternakan: bibit, makanan, kemudian pakan, kemudian perawatan. Nah, ketika tiga ini sudah terpenuhi, insya Allah akan berhasil dalam proses peternaknya. Tetapi tidak menutup kemungkinan, karena sapi itu banyak faktornya, termasuk faktor X yang bisa menyebabkan kita rugi. Jadi sapi itu misteri. Jadi untuk mengantisipasinya kita berusaha memaksimalkan segitiga peternakan ini. Jadi bibitnya kita cari yang berkualitas, kita cari yang super, kita cari yang sehat. Kemudian pakannya kita cari yang SNI, standar nasional Indonesia. Kemudian kita berikan pakan-pakan yang
terpercaya yang diuji lab, yaitu pakai konsentrat. Nah, saya pakai konsentrat SFIT itu yang sudah teruji. Kemudian yang ketiga ini perawatan. Perawatannya ini harus konsisten dan insentif kalau untuk pengemukan. Nah, tapi tidak semudah itu untuk menerapkan tiga ini, tantangannya sangat besar. Misalkan kita mencapai di titik pertama bibit, kita mencari bibit tidak semudah itu. Kita tantangannya di harga. Ketika ada bibit bagus itu harganya sekarang itu lumayan mahal. Jadi di sana ketika kita cari bibit sudah kemahalan, itu otomatis kita sudah rugi di sana. Sebelum berternak, sebelum melalui proses pengemukan atau pembesaran itu sudah kelihatan ruginya. Nah, yang sulit itu mencari bibit bagus tapi murah, itu yang sulit. Tapi itu tantangannya. Nah, kadang-kadang walaupun bibit ini sudah bagus, ada faktor X yang mempengaruhi sapi ini tidak berkembang dengan baik. Nah, bibit ini memang penting, tapi bibit bagus juga ada juga yang tidak berhasil karena faktor X tersebut. Kemudian pakan, untuk mencapai pakan ini kesuksesan dalam peternak ini ya yang paling besar tergantung pada pakan. Yang menjadi kendala utama dalam peternak itu pakan. Kita maunya itu pakan yang murah tapi berkualitas. Nah, itu ketika kita sudah mendapatkan pakan murah dengan harga yang sepantasnya tetapi nutrisinya bagus, itu insya Allah sudah mencukupi. Nah, tapi tantangan di sana sulitnya kita itu mencapai protein yang kita harapkan tapi dengan harga yang relatif murah, itu sulit sekali. Tapi kalau kita bisa mencapainya, insya Allah sudah aman lah gitu. Kemudian yang ketiga adalah perawatan. Nah, perawatan di sini yang harus diperhatikan dan konsisten juga cukup sulit juga, karena kita sapi itu butuh konsistensi. Artinya kalau makan jam sekian harus jam itu. Kemudian pakannya juga perawatannya dengan penuh kasih sayang. Beda kita merawat dengan hati, kemudian dengan merawat hanya ingin mendapatkan profit saja, itu sudah beda nanti perkembangannya sapinya. Jadi perawatan ini kebersihan, untuk pengobatan berkala, obat cacing, kemudian kita memandikan atau membersihkannya, kemudian kita sering pegang sapi itu untuk mendapatkan ikatan batin dengan kita. Itu bagi saya itu perawatan yang sulit untuk dilakukan, tapi kalau kita bisa mencapai itu insya Allah juga berhasil. Dan kita ketika digabungkan di segitiga peternakan tadi, insya Allah akan kemungkinan besar kita berhasil dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi hal-hal yang tidak diinginkan atau kerugian, sakit dan sebagainya itu bisa saja terjadi walaupun sudah melakukan tiga ini, karena memang berhubungan dengan nyawa, berhubungan dengan makhluk hidup. Kemudian sapi itu memang misteri. Walaupun tiga ini terpenuhi, bisa saja kita rugi di situ. Kalau untuk mendapatkan bibit yang baik itu sebenarnya, kalau pertanyaannya melihat induknya butuh enggak, itu sebenarnya butuh untuk mencapai gen tertentu. Misalkan kita mau bibit yang F-nya banyak. Kalau F1 itu bukan berarti bagus, F semakin banyak F itu semakin bagus. Misalkan F5 itu kan butuh indukan yang kental gennya. Jadi sebenarnya pengaruh juga, tapi sulit kita deteksinya. Di Indonesia ini sulit sekali recordingnya. Kita itu petani, mohon maaf ini peternak di Indonesia, peternak kita itu recordingnya, pencatatannya yang jelek. Nah, seperti sapi ini kita nggak tahu, kita mungkin tahu, bapaknya tahu, tapi indukannya nggak tahu. Dan indukannya tahu, misalkan tahu, nanti silsilahnya tidak ketemu. Di situ yang tidak bisa dilakukan di sini. Beda dengan di New Zealand, semuanya sudah tercatat, silsilahnya jelas dan
apa ya, gennya udah jelas, tapi di Indonesia masih belum serapi itu dan belum tahu silsilah dari sapi. Kemudian yang kita lakukan di sini hanya dari postur, biasanya dari postur, asalkan posturnya baik. Biasanya sapi ini main biasanya ya kita itu di peternakan sini tuh, kalau dengan tanda-tanda pedet ini, kaki dengan kriteria ini, kepala ini tuh kita katakan bagus begitu. Jadi seperti itu. Untuk gen, untuk keturunan darah itu Indonesia atau kita itu belum bisa sedetail itu. Pertanyaannya yang selalu ditanyakan para teman-teman yang datang ke sini, bagaimana Mas Darmaji mengatur waktunya sedangkan ada banyak aktivitas atau 3 aktivitas utama. Sebenarnya kalau teman-teman bilang 3, itu sebenarnya aktivitas saya 4. Bukan hanya YouTuber, bukan hanya PNS atau guru, bukan hanya ternak sapi, tapi ada satu lagi yang lupa untuk ditanyakan, yaitu ngomong ya. Ngomong. Jadi aktivitas saya ada 4. Jadi untuk mengatur ini itu membutuhkan apa ya, pusing sekali sebenarnya. Tapi kita bagi waktunya, pembagiannya ini caranya ini saya berikan gambaran saja. Kalau perawatan di sapi saya di kandang ini, kebetulan ini belum ada anak kandangnya, jadi kita rawat sendiri. Jadi ini yang tidak bisa menjadi konsisten jamnya, kasih makannya sapi saya di sini tidak bisa konsisten jam. Jadi perawatan saya itu hanya 1 jam pagi dan 1 jam sore untuk waktu sapi. Jadi dalam 24 jam, yang 2 jam ini untuk sapi. Itu selesai atau tidak, selain hari libur ya, selain hari libur. Kalau hari-hari kerja itu 1 jam pagi dan 1 jam sore itu untuk sapi. Nah kemudian jam berikutnya itu untuk sekolahan, yaitu kita diamanai sebagai PNS ya. Kemudian jam konten itu adalah jam setelah kuliah, setelah sekolah. Nah setelah sekolah itu jam kita mencari konten untuk menyuguhkan pada penonton Rojokoyo. Kita ke kandangnya Mas Rudi, ke peternakan yang lain dan sebagainya. Kalau kita keluar kota itu biasanya di kandang ini kita kasihkan tanggung jawab ke orang, misalkan minta tolong ke orang atau pekerja kita, kemudian mencari hari-hari libur saat di sekolah begitu. Nah kalau ngomongnya ini ada di sela-sela waktu itu ada sedikit waktu kita maksimalkan untuk keluarga, untuk ngomong, untuk 2 anak saya, Meta dan Tita, dan juga istri saya. Dan di sana malam itu waktu ngomong. Jadi editnya ini, mohon maaf kalau edit Rojokoyo itu tidak mengutamakan kualitas tapi kuantitas. Jadi editannya jelek, memang nggak sempat ngedit, nggak sempat menyuguhkan video bagus. Kita hanya mengutamakan informasi begitu aja. Untuk pengaturan waktunya ya sefleksibel mungkin, tapi secara garis besarnya seperti itu. Nah kalau dibilang ngomong sukses itu saya belum sukses bro. Jadi seperti moto saya, aku ini adalah aku, tapi aku yang sebenarnya ini ketika ajal menjemput. Kalau sekarang ini masih pencapaian di tengah perjalanan ya. Dikatakan sukses itu kan, sukses itu bagi saya bukan berarti hari ini kita sudah seperti orang lain, bukan. Tapi tujuan kita, secara bersyukur kita itu yang sukses. Kemudian untuk pemuda yang lain itu saya rasa ya, saya hanya mengajak ya, tidak memberi saran atau apa, tapi yang jelas apapun pekerjaanmu lakukanlah, cintailah, lakukan dengan tulus hati, dengan cinta. Apapun itu, beternak, bekerja di wira swasta, buruh dan sebagainya. Pokoknya kita bekerja keras intinya. Apapun kalau kita tekuni, kita kerja keras, insya Allah menghasilkan. Tapi kalau kerjaannya dikerjakan setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah. Jadi intinya proses tidak akan mengkhianati hasil itu. Kalau harga sapi di kandang ini itu paling mahal 45, tapi kita kan ada namanya grosir sapi di sana, rekanan dengan
Mas Rudi. Di sana kita branding sapi-sapi ganteng, sapi super, kita liput, kita jadikan artis si sapi itu, kemudian ada penghobi yang membelinya. Nah, pernah ada yang kita kasih nama Turbo, itu dapat barter sebuah mobil Toyota Yaris 2018 seharga 160. Kemudian kemarin si Ken Arok, artis kita yang tahun 2021 ini sudah terjual dengan harga 100 juta di usia pedet gitu. Itu yang terkesan atau apa ya, yang pencapaian tertinggi harga sapi di kita. Tapi itu bukan sapi saya, itu sapi rekanan kita. Yang sapi saya di sini hanya 45 juta gitu. Kalau ada pertanyaan kenapa memilih konten di Rajakoyo itu adalah konten sapi, karena dulu waktu berdirinya YouTube Rajakoyo itu sebenarnya bukan dunia persapian, tetapi vlog daily atau vlog harian ketika saya main, berwisata, pelesiran, kemudian ya waktu dulu kan pacaran begitu, kita vlog, kita unggah, itu harapannya untuk jadi konten untuk daily, tapi perkembangannya tidak menarik lah bagi orang di luar sana, karena mungkin sosoknya ya bukan sosok artis ya. Kalau sosok artis gerak apapun dilihat orang, tapi waktu itu sudah vakum, ganti dengan musik juga begitu, penuh dengan copyright. Akhirnya putus asa. Di tengah putus asaan itu saya mulai menikah itu di belakang rumah ada sapi, dan saya beli sapi itu saya dokumentasikan, saya ke pasar dokumentasi, saya kasih makan, saya dokumentasi, sapi baru datang saya dokumentasi, akhirnya HP-nya penuh, dan akhirnya terpikir solusi, HP saya kok penuh. Akhirnya terpikir, oh ya saya kan punya YouTube, disimpan di YouTube aja, memorinya di sana, nggak ngabisin memori HP. Waktu itu seperti itu pikirannya. Nah ternyata ketika saya upload video di YouTube itu banyak responnya bagus, dan banyak yang request, Mas tolong review sapi yang ini, review sapi, harga sapi yang ini, Mas itu gimana perawatan dan sebagainya. Akhirnya dari ketidaksengajaan itu muncul, dan saya layani terus orang komentar di sana, minta konten ini konten itu, saya layani, akhirnya berkembang. Dan waktu itu memang tujuan saya buat YouTube yang pertama pada saat daily vlog musik itu untuk mendapatkan AdSense, tapi pada saat putus asa itu sudah putus asa, nggak lagi mencari pundi-pundi dolar di AdSense. Akhirnya di sapi yang sudah berkembang itu saya sudah nggak berpikir untuk mencari uang di AdSense di YouTube, tapi untuk dokumentasi aja. Tapi banyak teman-teman YouTuber di luar sana yang menyarankan bahwa Mas, di telepon di WA, Mas sama jadi YouTuber di Malang yang dunia persapian. Waktu itu belum ada YouTuber sapi atau ternak di Malang. Saya satu-satunya pertama di Malang waktu itu. Disarankan begitu, aktifkan ininya, AdSense-nya, iklannya aktifkan. Dan ndak wis, saya gitu, ndak wis, saya cukup tak buat dokumentasi aja. Saya udah mendapat penonton banyak, dapat komentar banyak, like banyak, itu sudah seneng aku gitu kan. Ada kepuasan tersendiri gitu, seperti kita posting di Facebook, di Instagram seperti itu. Tapi akhirnya dengan disarankan, terus banyak saran yang masuk untuk mengaktifkan iklan, saya aktifkan tuh AdSense-nya atau iklannya. Nah dari situ akhirnya ada hasil yang masuk dan bisa buat beli konsentrat, beli buat pakan. Itu akhirnya berkembang sampai sekarang. Dan ya seperti hari ini YouTube Rajakoyo Channel itu insya Allah dinanti para peternak sapi untuk informasi, untuk hiburan dan lain sebagainya. Seperti itu, dari tidak kesengajaan intinya.